Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, masih bersama saya Nina Nasution. Kita ada di musim ketiga dan seperti yang dilihat, kita sebelum memasuki musim ketiga ini, kita melewati satu gerbang dengan tirai yaitu kanvas dan warnanya masih warna oranye. Seperti yang di awal saya jelaskan, warna oranye ini bercerita tentang pengharapan. Dan itu adalah satu gambaran ketika kita melewati apapun di dalam kehidupan, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Yuk kita masuk untuk melihat musim sukacita. Viewers, kita ada di musim ketiga, yaitu musim sukacita. Seperti yang bisa dilihat, di sekeliling saya itu ada kelanjutan cerita dari musim pertama ya, lebih kelihatannya karena ada roster juga di sini, terus ada rangkaian-rangkaian bunga. Kembali ke musim sukacita, musim ketiga ini, kenapa roster dan kenapa seperti ada satu gundukan yang menyerupai batu? Ini awalnya aku mau menyampaikan pesan itu bahwa bangunan ini dibangun kembali di atas sebuah batu. Karena batu itu gambaran satu hal yang sangat kokoh. Jadi bangunan yang di musim pertama itu sudah dihancurkan, lalu terbangun kembali nih di musim ketiga di atas sebuah batu. Lalu ada 12 keranjang. 12 keranjang ini adalah salah satu bunga yang bercerita di musim ketiga. Gambaran dari, ingat kan waktu di awal yang aku bilang bekal kasih, 5 ikat bunga dan 2 ikat daun. Nah, bekal kasih itu di musim ketiga itu menjadi 12 keranjang keajaiban. Itu gambaran bagaimana ketika dari sesuatu hal yang kecil itu bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa, menjadi 12 keranjang keajaiban yang penuh. Kalau kita hitung, jadi salah satu keranjangnya di sini nih. Ini ada 12 kalau kita hitung. Nah, 12 keranjang keajaiban ini adalah bentuk dari bekal kasih di musim pertama. Lalu ada pohon-pohon juga, itu gambaran satu sukacita. Nah, sukacita itu apa sih setelah kita melewati musim pertama dan musim kedua? Seringkali kita menggambarkan sukacita itu sebagai satu kepenuhan setelah kekosongan atau satu jawaban doa yang dijawab. Seperti itu cerita keseluruhan dari Seasons of Life atau musim kehidupan yang merupakan desain pertama, set desain pertama yang bercerita dari Nina Nasution. Dan aku mau menunjukkan kepada kalian, yuk kita ikutin ya. Bunga-bunga yang aku gunakan untuk mewujudkan desain ini. Ini adalah bunga-bunga yang melalui satu proses pengeringan dan aku mengeringkan sendiri. Ada daun-daun eukaliptus, juga ada beberapa bunga impor. Dan di sini juga sangat menarik, aku menemukan satu bunga dari South Africa. Bunga ini tuh yang tidak berubah. Jadi ini bunga kering yang mengering sendiri, tidak diwarnai, tapi warnanya tidak berubah ketika dia sudah mati gitu. Dan itu sangat unik sekali, itulah ciptaan Tuhan yang beraneka ragam ya. Nah, ini tetap saya juga gunakan hydrangea ya. Bahasa Indonesianya itu bunga hortensia atau juga bisa dikenal bunga bokor. Lalu saya juga pakai bunga yang wangi, lavender di sini. Karena menurut saya ketika kita buat satu desain, kadang kita nggak hanya mewujudkan satu keindahan aja untuk bisa dilihat, tapi juga bisa dihirup gitu. Jadi ada wangi, ada sesuatu yang menempel yang
bisa masuk di dalam ingatan gitu. Seperti itu. Dan kalau seandainya kalian ada di sini, kalian bisa juga agak mencium wangi-wangi eukaliptus dari daunnya dan juga sedikit dari lavendernya. Terima kasih. Pesan yang mau saya sampaikan dari hobi ini adalah kita harus setia kepada hal kecil. Jadi ketika kita punya hobi dan rasanya kok hobinya seperti nggak sesuatu yang mengagumkan gitu ya. Tapi menurut aku apapun talenta yang Tuhan berikan, kalau kita berdoa dan kita menjalaninya dengan sukacita dan minta Tuhan untuk berkarya dengan talenta itu, pasti perjalanannya akan jadi luar biasa. Nah viewers, kita sudah melewati 3 musim dan kali ini aku mau ajak kalian untuk melihat beberapa trik untuk merangkai bunga. Sangat sederhana dan bisa dicoba juga di rumah karena dari teknik-tekniknya juga nggak sulit, karena sebenarnya merangkai bunga itu tidak terlalu sulit, cuma memang membutuhkan sedikit usaha gitu. Tapi aku yakin pasti kalian pasti bisa. Nah viewers, kita akan mencoba merangkai bunga. Sebelum kita merangkai bunga, aku mau kasih tahu ke kalian dulu apa yang harus disiapkan ya. Jadi kita bisa pakai vas apapun yang ada di rumah, dan kita juga membutuhkan satu moss atau oasis. Jadi sebagai penahan untuk bunga-bunga yang akan kita tancapkan. Demikian rangkaian bunganya, kita bisa penuhin sampai area belakang. Tapi bila kita punya bunga hanya sedikit, kita juga bisa memenuhi di area depan. Karena ini yang kali ini yang saya buat adalah bunga tampak bagian depan. Jadi nggak masalah kalau seandainya area belakangnya itu juga agak kosong. Demikian viewers, rangkaian bunga yang sudah kita buat, yang sudah kita saksikan sama-sama. Semoga ini ada ilmu yang bermanfaat yang bisa viewers dapatkan ya.